Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberikan kesehatan. Anak-anakku, pada hari ini adalah hari pertama kalian mendapatkan materi pembelajaran secara daring. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, perlu kalian ketahui selama di kelas 5 nanti kalian akan dibimbing oleh Ibu Juwilatul Hasanah atau yang biasa kalian panggil dengan Ibu Yayu, ya. Jadi kalian boleh bertanya ataupun berdiskusi tentang materi atau apapun yang mungkin kalian belum pahami. Baiklah anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Sebelum kita membahas isi materi, kalian harus tahu dulu apakah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Baiklah anak-anak, demikian tadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Sekarang Ibu akan mulai membahas tentang materi pertama, yaitu tentang alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Ya, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa makhluk hidup ada yang bergerak menggunakan kaki, sayap, sirip, atau bahkan otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak bisa juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, ataupun bahkan berenang. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan dibedakan jadi dua macam atau dibagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif, yaitu berupa tulang, dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan yang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya bantuan alat gerak aktif, yaitu otot. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang, maka pada saat itulah tulang akan bergerak. Demikian tadi penjelasan tentang materi organ gerak hewan dan manusia. Keterangan lebih lanjut, kalian bisa juga melihat dan membaca di buku tema halaman 3 dan juga ada di buku pena. Di buku pena juga di halaman 3. Di buku pena juga ada beberapa latihan yang bisa kalian lakukan untuk atau kerjakan di rumah untuk latihan belajar di rumah. Baiklah anak-anak,
Demikian tadi materi yang pertama, yaitu alat gerak hewan dan manusia. Semoga kalian bisa jelas memahami dan mengerti apa maksudnya. Sekarang kita akan melangkah ke bahasan materi yang kedua, yaitu tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Berikut akan Ibu bacakan apakah yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama yang bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau bahkan di akhir paragraf. Jadi letaknya bervariasi ya, bisa di depan, bisa di tengah, atau bahkan di belakang, di akhir paragraf. Yang kedua adalah pengertian kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang ketiga adalah cara untuk menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Jadi ada 3 cara yang dapat kalian lakukan nanti apabila ada tugas untuk mencari ide pokok atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Langkah pertama yang harus lakukan adalah, yang kalian lakukan adalah yang pertama yaitu bacalah paragraf dengan cermat. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Jadi kalian tidak bisa menentukan ide pokok kalau hanya membaca kalimat pertamanya saja tanpa membaca seluruh paragraf. Kemudian yang ketiga yaitu teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ya, yang ketiga ini sangat penting, jadi harus terus membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Berikut adalah contoh cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Contoh berikut Ibu ambil dari Bu Pena halaman 5. Jadi kalian bisa mencermati, membaca. Di situ terlihat bahwa dalam bacaan gurita itu ide pokok atau gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Itu salah satu contoh saja ya. Nanti kalian juga bisa mencari ide pokok yang ada di akhir paragraf. Contoh yang Ibu berikan ini adalah salah satu contoh ide pokok yang berada di awal paragraf. Kalian bisa membaca lebih cermat lagi, ada di Bu Pena di halaman 5. Itu dari contoh menentukan ide pokok. Baik anak-anak, demikian tadi sudah saya sampaikan, Ibu sampaikan 2 materi pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia, dan juga menentukan ide pokok dan gagasan pengembang atau kalimat pengembang. Sekarang tugas yang harus kalian lakukan di rumah yaitu yang pertama adalah ada di buku tema 1 halaman 3. Sudah kalian lihat? Kalian bisa buka buku kalian, buku tema 1 halaman 3. Ya, di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Tugas kalian adalah pada bacaan itu, pada masing-masing paragraf, temukan ide pokoknya. Ya, yang pertama tugas kalian adalah menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Setelah menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf, yang kedua yaitu mencari kalimat pengembang. Jadi tugasnya ada 2 dalam 1 paragraf, yaitu mencari ide pokok dan juga kalimat pengembang dari masing-masing paragraf pada bacaan tersebut. Tugas yang kedua yaitu ada di buku tema juga, buku tema 1 halaman 5, yaitu di situ sudah ada 3 ide pokok. Tugas kalian terbalik. Kalau tadi kalian yang pertama mencari ide pokok, sekarang kalian mengembangkan ide pokok yang ada itu menjadi sebuah paragraf. Ingat-ingat ya, tugas yang pertama mencari ide pokoknya, kemudian tugas yang kedua mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang baik. Ingat-ingat anak-anak, 2 tugas tadi. Kemudian ada catatan yang harus kalian perhatikan, yaitu mengenai cara pengumpulan tugas. Ada 2 pilihan, kalian boleh memilih pilihan nomor 1 atau pilihan nomor 2. Pilihan yang pertama, jika kalian mengerjakannya dalam bentuk tulisan tangan,
atau bisa juga kalian tulis di sebuah buku, kalian bisa memfotonya, bisa dikirim lewat WA group. Ya, pastikan kameranya jelas. Jadi ketika Bu Yayu mengkoreksi hasil kerja atau tugas kalian bisa terbaca dengan baik. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, apabila kalian mengerjakan tugas tadi diketik di laptop, bisa kalian kirim lewat WA web dalam bentuk Word, akan lebih rapi, akan lebih baik. Ya, kalian bisa memilih dari cara pengumpulan tugas 2 di atas. Baik anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Semoga kalian bisa mengerti, bisa kalian memahami, semoga jelas, semoga kalian lancar hari ini juga mengerjakan tugas-tugasnya. Baik anak-anak, saya akhiri dulu penjelasan dari Bu Yayu, saya akhiri pembelajaran untuk hari ini. Saya tutup dulu. Selamat siang dan selamat belajar dan juga selamat mengerjakan tugas kalian di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.